Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang kompensasi, tunjangan, dan pengabdian. Rumusan masalah yang pertama adalah pengertian dari kompensasi. Kompensasi adalah salah satu fungsi penting dalam manajemen sumber daya manusia karena kompensasi merupakan salah satu aspek yang paling sensitif di dalam hubungan kerja. Dalam prakteknya, masih banyak perusahaan yang belum memahami secara benar sistem kompensasi. Sistem kompensasi sendiri membantu dalam memberikan penguatan terhadap nilai-nilai kunci organisasi serta memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi. Dari menurut ahli, ada beberapa pengertian dari kompensasi sendiri adalah menurut Singo Dimedjo, kompensasi merupakan semua balas jasa yang diterima seorang karyawan dari perusahaannya sebagai akibat dari jasa atau tenaga yang telah diberikan pada perusahaan. Di sini mengemukakan bahwa kompensasi dihitung berdasarkan evaluasi pekerjaan. Nah, perhitungan kompensasi berdasarkan evaluasi pekerjaan di sini dikatakan untuk mendapatkan pemberian kompensasi yang mendekati kelayakan dan keadilan. Karena apa? Jika kompensasi tidak layak dan adil, maka akan terjadinya kecemburuan sosial antar karyawan atau pegawai. Selanjutnya adalah tujuan dari kompensasi. Secara umum, pemberian manajemen kompensasi adalah untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan keberhasilan strategi dan menjamin terciptanya keadilan, baik keadilan internal maupun keadilan eksternal. Nah, ada beberapa tujuan dari kompensasi sendiri, yakni yang pertama ikatan kerjasama, yang kedua kepuasan kerja, di mana dengan balas jasa, pegawai akan mendapatkan atau memenuhi kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga ia memperoleh kepuasan kerja dari jabatan atau kerja kerasnya tersebut. Yang ketiga adalah penggandaan efektif. Yang keempat, pemberian motivasi. Yang kelima, stabilitas pegawai. Nah, dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak, serta eksternal konsistensi yang kompetitif, maka stabilitas pegawai ini akan lebih terjamin. Yang keenam adalah disiplin, di mana dengan pemberian balas jasa yang cukup besar, maka kedisiplinan pegawai akan semakin baik. Mereka akan menyadari serta menaati peraturan-peraturan yang berlaku. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Saya Laili Nurdini, NIM 18205101114. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Mbak Septi. Yang selanjutnya yaitu ada langkah-langkah penentuan kompensasi. Yang pertama yaitu ada menganalisis jabatan. Analisis jabatan merupakan kegiatan untuk mencari informasi tentang tugas-tugas yang dilakukan dan persyaratan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas tersebut. Yang kedua yaitu mengevaluasi jabatan. Evaluasi jabatan adalah proses sistematis untuk menentukan nilai relatif dari suatu pekerjaan dibandingkan dengan pekerjaan lain. Yang ketiga yaitu ada melakukan survei gaji dan upah. Survei gaji dan upah merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat gaji yang berlaku secara umum dalam perusahaan-perusahaan yang mempunyai jabatan yang sama. Yang keempat yaitu menentukan tingkat gaji. Penentuan gaji misalnya untuk penggunaan metode poin, faktor-faktor pekerjaan telah ditentukan poinnya dan jabatan-jabatan kunci telah diketahui harga pasarnya berdasarkan survei yang dilakukan. Yang selanjutnya yaitu tunjangan. Tunjangan adalah sejumlah uang yang diberikan atau dialokasikan secara rutin untuk tujuan tertentu. Sedangkan tunjangan karyawan adalah program untuk peningkatan kesejahteraan karyawan atau material dan non-material tidak langsung sebagai bentuk balas jasa dalam bentuk selain upah atau gaji. Terima kasih. Alasan perusahaan menawarkan tunjangan. 1. Undang-undang mengharuskan adanya tunjangan tertentu dan menetapkan struktur pajak yang lebih menguntungkan bagi perusahaan untuk tunjangan tertentu. 2. Merupakan salah satu cara untuk menarik dan mempertahankan para karyawan. 3. Perlawanan pajak untuk program tunjangan lebih menguntungkan bagi karyawan dibanding gaji atau upah.
4. Perusahaan bisa membeli asuransi di bawah harga normal karena membeli dalam jumlah banyak atau kelompok. 5. Pertumbuhan tenaga kerja yang terorganisasi atau serikat karyawan ikut mempengaruhi pertumbuhan tunjangan. Pengabdian atau loyalitas kerja. Loyalitas kerja adalah salah satu unsur penelitian karyawan yang mencakup kesetiaan terhadap pekerjaannya, jabatan, dan organisasi, dan suatu yang tercermin dari sikap dan pembuatan mencurahkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki, melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, disiplin, serta jujur dalam bekerja, menciptakan hubungan kerja yang baik, menjaga citra perusahaan, mementingkan kepentingan perusahaan daripada kepentingan diri sendiri, dan adanya kesediaan untuk bekerja dalam jangka waktu yang lebih panjang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengabdian atau loyalitas kerja. 1. Fasilitas-fasilitas kerja merupakan suatu bentuk pelayanan perusahaan terhadap karyawan agar menunjang kinerja dalam memenuhi kebutuhan karyawan. 2. Tunjangan kesejahteraan merupakan tambahan benefit yang diberikan perusahaan. 3. Lingkungan dan suasana kerja. Lingkungan dan suasana kerja adalah kehidupan sosial, psikologi, dan fisik dalam perusahaan yang berpengaruh terhadap pekerja dalam melaksanakan tugasnya. 4. Kompensasi. Kompensasi adalah suatu bentuk balas jasa ataupun penghargaan yang diberikan perusahaan kepada seorang karyawan atau jasa dan hasil kerjanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.